diagnosis dan pelaksanaan artritis gout. Ya, artritis gout ini merupakan suatu ya kelainan patologis pada organ, terutama sering pada sendi. Ya, itu prinsipnya adalah akibat adanya suatu kristal urat pada penderita yang hiperurikemia. Ini penting sekali. Tolong dicamkan nanti untuk selanjutnya. Bahwa apabila seseorang hiperurikemia mempunyai suatu kristal urat, membentuk kristal urat dalam tubuhnya, dimanapun dia berada, apakah di sendi, di ginjal, atau di pembuluh darah, dimanapun, inilah yang sebenarnya menimbulkan kelainan patologi. Ini kunci sekali, ini Pak diperhatikan. Orang hiperurikemia belum tentu terjadi kelainan patologis pada organ. Kalau tidak terjadi kristal, pembentukan kristal. Nah, dengan pembentukan kristal inilah menimbulkan patologi yang menimbulkan manifestasi klinis bermacam-macam. Seperti artritis gout yang paling terkenal. Kemudian kelainan ginjal yang cukup bahaya lah kalau menimbulkan satu gagal ginjal yang sering memerlukan cuci darah. Dan asam urat ini atau gout ini sangat populer di masyarakat. Berbagai kelainan-kelainan keluhan pada sendi sering masyarakat menganggap itu adalah penyakit reumatik asam urat. Dan juga seringkali dianggap bahwa asam urat itu tidak sama dengan reumatik. Dan ini sangat populer sekali di masyarakat. Sehingga kita harapkan dokter-dokter, adik-adik yang akan menjadi dokter umum di kemudian hari bisa mengklarifikasi itu. Karena masyarakat terlalu taunya, ya dalam tanda petik tahu bahwa itu adalah kelainan asam urat. Dikit-dikit asam urat. Sakit pada pinggang asam urat. Pada sendi lutut asam urat. Sedangkan kita tahu bahwa asam urat itu paling populer, paling evidennya paling banyak adalah pada sendi ibu jari kaki. Metatarso palangial 1, sendi ibu jari. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saya pesan pada adik-adik sebagai seorang dokter harus bisa memberikan penjelasan karena banyak sekali dokter yang sampai saat ini masih belum bagus memberikan penjelasan. Semua dikasih obat allopurinol, obat penurun asam. Nah, oleh karena itulah pada kuliah ini kita akan memberikan bagaimana sih kita mengetahui diagnosis dan juga penata laksanaan dari artritis gout terutama atau gout secara menyeluruh dengan rekomendasi juga ada yang rekomendasi terbaru. Oke, kalau kita bicara tentang gout, asam urat tidak mungkin bisa tanpa mengetahui bagaimana metabolisme asam urat. Di dalam tubuh sendiri asam urat itu hal yang normal, suatu bahan yang normal terjadi. Sama dengan gula darah, kolesterol, dan sebagainya itu normal dalam tubuh. Tetapi apabila dia tinggi, nah inilah yang bisa menimbulkan kelainan. Yang asam urat dalam darah yang tinggi lah yang tadi disebut hiperurikemia ini menimbulkan satu kelainan patologi akibat pembentukan kristal. Sekali lagi itu saya ingin tekankan. Nah, asam urat, metabolisme asam urat ini secara normal terjadi dalam tubuh. Oleh karena secara endogen terjadi purin sintesis, itu pembentukan tidak membentuk inti sel. Dalam tubuh akan terbentuk disebut purin nukleotida yang ini sebagai komponen daripada inti sel. Kalau ada suatu saat yang kita tahu dalam tubuh itu terjadi selnya yang sudah rusak, ada pembentukan lagi, itu terjadi siklus sel-sel yang rusak, intinya inilah yang akan membentuk menghasilkan suatu purin nukleotida dan ini pun akan dipakai lagi, recycle istilahnya. Jadi akan terbentuk terus. Cuman kalau secara endogen sintese purinnya itu tinggi, nah inilah akan menimbulkan purin ini akan menimbulkan produksi asam urat. Jadi akan terjadi hiperurikemia akibat adanya suatu produksi purin yang berkelebihan. Nah itu yang disebut hiperurikemia yang overproduction, produksinya meningkat. Karena berbagai hal, bisa primer karena kelainan genetik, bisa sekunder karena pemecahan daripada sel atau inti sel tinggi. Sehingga purin nukleotida atau purin metabolit dalam jadi purin dia tinggi dalam tubuh.
Nah, inilah yang menimbulkan asam urat atau uric acid di dalam darah tinggi. Yang itu yang kita sebut overproduction. Produksinya meningkat. Dan meningkatnya produksi ini juga bisa disebut sebagai dari eksogen, dari makanan. Juga nanti dalam penanganan hiperurikemi, purin atau purin diet atau eksogen diet ini sangat penting. Walaupun endogennya produksinya meningkat, tetapi eksogen tetap harus dihambat karena keduanya akan menimbulkan peningkatan purin dalam tubuh yang hasil akhirnya adalah asam urat meningkat. Itu sebuah overproduction. Nah, kemudian hiperurikemi ini ada yang disebut underekresi. Sebenarnya produksinya biasa-biasa. Secara normal, asam urat di dalam darah akan diekresikan juga melalui ginjal di dalam tubulus daripada ginjal. Tetapi apabila terjadi kelainan pada ginjal, sehingga ekresi asam urat di dalam darah yang harusnya secara alami dia dikeluarkan ke dalam urine, itu tidak terjadi. Sehingga terjadilah yang disebut undereccretion, ekresi yang berkurang. Nah, ini disebut hiperuremia underekresi. Jadi tolong dimengerti hal ini karena nanti ini sangat penting sekali hubungan dengan terapi, pengobatan. Overproduction lain obatnya, undereccretion lain obatnya. Atau mungkin kita kombinasi kedua ya silakan. Jadi itulah metabolisme asam urat, suatu bahan yang normal di dalam tubuh, tetapi akan terjadi hiperurikemia kadar dalam darah tinggi akan disebabkan karena produksi yang meningkat, karena bisa karena primer genetik, bisa karena dari sekunder, nanti kita jelaskan. Atau ada karena ekresi yang berkurang. Ya, sebab ada ekresi oleh kelainan-kelainan di daerah di penyakit ginjal. Nah, seperti tadi, kalau sudah produksi meningkat, ekresinya tidak mampu mengeluarkan, termasuk juga ekresi yang menurun, ya walaupun mungkin produksinya normal, sehingga dalam darah kadar asam urat tinggi, yang itu yang disebut hiperurikemia. Seperti tadi saya katakan, peningkatan metabolisme asam urat yang meningkat, overproduksi, karena produksi meningkat, atau pengeluaran asam urat melalui urin underekresi, atau kadang-kadang bisa gabungan keduanya. Itu disebut, itu penyebab dari hiperurikemia. Dikatakan bahwa ini dalam satu penelitian dulu sebelum dikatakan berapa sih batas kadar asam urat normal, kalian yang dikatakan hiperurikemia atau tinggi apabila sudah menimbulkan kelainan patologi. WHO mengatakan bahwa kadar asam urat dalam darah dia katakan hiperurikemia apabila pada laki di atas 7, ya, kalau dicatat itu. Laki di atas 7, WHO mengatakan, pada wanita di bawah, di atas 6. Jadi beda antara. Oleh karena wanita itu mempunyai suatu hormon estrogen yang mempunyai peran terjadinya pengeluaran asam urat melalui ginjal. Makanya seringkali seorang dia wanita, dia akan hiperurikemia apabila sudah menopause karena hormon estrogennya berkurang. Tetapi pada laki-laki sudah akil balik saja umur belasan 20 sudah terjadi hiperurikemia karena tidak hormon estrogennya tidak banyak, sehingga dia resiko untuk hiperurikemia pada wanita setelah menopause hormon estrogen berkurang, tetapi pada laki-laki waktu sudah akil balik sudah terjadi hiperurikemia. Seperti tadi dikatakan penyebabnya hiperurikemia apakah dia underekresi ataukah overproduksi, penyebabnya adalah primer dan sekunder. Tapi ada juga yang mengatakan idiopatik, tidak diketahui apa penyebabnya, apakah primer, apakah sekunder, yang dikatakan idiopatik. Oke, sekarang kita cerita hiperurikemia primer. Tapi tadi primer itu genetiknya, memang sudah bakat, dan ini pun bisa berupa underekresi atau overproduksi. Malah dalam referensi dikatakan underekresi yang terbanyak pada genetik. Apa yang menyebabkan underekresi secara genetik itu sampai saat ini masih diteliti, belum diketahui. Bahwa yang jelas bahwa ginjal kurang mampu untuk mengekresi asam urat, sehingga dalam darah walaupun produksinya tetap normal,
dia terjadi hiperurikemi. Ini dalam referensi dikatakan 80-90%. Sedangkan kelainan yang primer akibat genetik, kelainan enzim akibat adanya berbagai kelainan enzim, salah satu peningkatan varian enzim PRPP namanya, ini menimbulkan produksi asam urat meningkat. Atau kekurangan enzim HGPRT. Ini reutilisasi daripada purin itu berkurang. Karena reutilisasi berkurang, dia produksinya akan meningkat. Jadi itulah primer, itu genetik yang sulit sekali sekarang. Beberapa tahun yang lalu sudah diteliti, tapi apakah sekarang sudah ada hasilnya, bahwa genetik itu sangat penting sekali. Coba genetik, umpamanya HLA tipe berapa dan sebagainya itu masih dalam penelitian. Jadi sekali lagi, penyakit primer itu genetik, gak bakat. Inilah yang sulit sekali kita tangani, karena primer faktor genetik ya gimana? Istilah Balinya sudah ya warisan leluhur, tidak bisa dihindari, genetik itu sudah kita terima, sehingga sering dalam prakteknya apabila bapaknya hiperurikemi, anaknya itu yang laki terutama sering akan juga kena hiperurikemi. Kita punya data hampir 50% seorang anak-anaknya yang laki, apabila bapaknya hiperurikemi, anaknya 50% kena hiperurikemi. Itulah genetik. Ya. Apakah itu under ekresi atau overproduksi? Nanti kita bisa lihat dari pemeriksaan urinernya. Tapi dalam referensi sekali lagi banyak sekali dikatakan ini adalah faktor under ekresi. Nah sekarang, mungkin sebelumnya ini ya faktor yang pengaruh metabolisme asam urat sebelum kita yang primer adalah seperti tadi endogen, eksogen dari luar. Yang kita sudah bicara tadi tentang genetik seperti penurunan enzim HGPRT atau peningkatan CPRPP dan sebagainya menyebabkan produksi asam urat. Eksogen itu dikatakan adalah dari luar seperti makanan, ya. Seperti tadi diet yang tinggi, urin, umpamanya jeroan dan sebagainya, alkohol dan sebagainya itu sering menimbulkan peningkatan asam urat. Dan ini juga ada sedikit latihan yang berat. Pada seorang yang habis latihan yang berat ya, dia menimbulkan suatu hiperurikemia, sering sejenak. Nanti dia membaik. Kenapa? Akibat adanya kalau dia latihan fisik yang berat terjadi suatu sel, adanya nekrosis, sel bio pada otot. Nah, inilah yang menimbulkan produksi akan meningkat. Seperti tadi, produksi yang meningkat akibat pemecahan sel, terutama inti sel, yang meningkatkan produksi atau purin. Ya, purin inilah menjadi asam urat. Ya, sehingga pada kalau kita memeriksa asam urat, habis dia olahraga yang berat, hati-hati bahwa itu adalah sejenak. Tapi kalau nanti dia membaik, dia sudah istirahat dan sebagainya, asam urat itu kembali turun akibat ekresi melalui ginjal. Oh ya, sekedar ini tidak ada. Yang sekedar saya tambahkan sedikit. Seperti tadi, primer adalah genetik. Sekedar tidak tertulis di sini. Yang sekedar adalah akibat ada kelainan penyakit lain dalam tubuh, bukan karena metabolisme, bukan karena kelainan genetik. Jadi hiperkromik sekedar akibat kelainan penyakit lain. Contohnya umpamanya itu juga dibagi atas overproduksi, under ekresi. Overproduksi artinya bahannya banyak. Ini pada penyakit-penyakit keganasan. Kita tahu pada penyakit keganasan itu terjadi suatu pemecahan daripada sel. Umpamanya kanker apapun termasuk leukemi juga. Terjadi pemecahan sel akibat sel malignan tersebut. Nah, inilah sumber daripada purin. Sehingga produksinya akan meningkat. Pada penderita dengan hiperurikemia yang akibat daripada keganasan, ya akibat adanya suatu overproduksi. Akibat banyaknya materi-materi sel yang rusak, inti sel yang memproduksi purin. Purin inilah menjadi asam urat. Nah kemudian yang sekedar yang under ekresi apa? Itu adalah penyakit-penyakit yang fungsi ginjalnya terganggu. Karena kita tahu tadi ginjalnya adalah untuk mengekresikan
asam urat melalui urine. Tapi kalau ini ada kelainan ginjal, penyakit ginjal apapun yang menimbulkan gangguan fungsi ginjal, terutama pada tubulus, ya inilah menimbulkan ekresi yang menurun, under ekresi dia. Dan ini adalah penyakit-penyakit ginjal, penyakit gagal ginjal, terutama penyakit ginjal apapun yang menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Jadi itulah hiperurikemi sekunder, ada satu penyakit lain, bisa under ekresi, bisa overproduksi. Overproduksi terutama adalah produksi yang meningkat akibat penyakit-penyakit keganasan terutama. Tapi yang lain-lainnya ada banyak yang lain. Kemudian termasuk under ekresi adalah penyakit ginjal. Silakan sebagai satu tambahan nanti lihat di referensi yang sekunder apa saja, banyak sekali listnya itu sampai puluhan. Oke, ini sudah. Nah, ini tadi pada seorang hiperurikemi bisa menimbulkan kelainan patologi pada sendi, pada ginjal dan sebagainya akibat kristal monosodium urat, MSU, kristal MSU. Kalau ini berada di jaringan, itu dianggap suatu antigen, suatu benda asing. Menimbulkan suatu reaksi keradangan. Kita tahu bahwa reaksi keradangan itu reaksi pertahanan diri, salah satu reaksi pertahanan diri. Sehingga kalau dalam tubuh kita ada MSU terbentuk, monosodium urat terbentuk, akibat hiperurikemia baik primer maupun sekunder, itu menimbulkan suatu reaksi tubuh, reaksi keradangan, sehingga terjadilah berbagai reaksi keradangan. Yang paling utama adalah sel radang, dia akan berusaha menangkap kristal tersebut untuk menghilangkan kristal tersebut karena dianggap sebagai benda asing. Nah, tetapi apabila seorang hiperurikemia tidak terbentuk kristal monosodium urat, kristal MSU, itu yang disebut hiperurikemia asimptomatis. Dia tidak menimbulkan kelainan patologi, tetapi asam uratnya tinggi. Pada laki di atas 7, bisa 8, 9, tapi tidak terbentuk kristal monosodium urat, tidak terbentuk kelainan. Ya, itu disebut. Kenapa hal ini terjadi? Nah, ini yang sulit. Mungkin faktor genetik juga. Kenapa orang hiperurikemi kok tidak terbentuk kristal asam urat, kristal monosodium urat? Itu mungkin. Kenapa ada yang terbentuk? Nah, inilah mungkin diperkirakan ada faktor genetik juga bahwa dia tren terbentuknya kristal pada seorang hiperurikemia. Nah, terbentuknya hiperurikemia di samping karena faktor genetik, ada faktor lain lagi. Faktor pencetus lainnya, tingginya daripada asam urat makin tinggi, di atas normal makin resiko terjadi kristal. Temperatur, nah ini yang sangat penting sekali. Kenapa pada seorang dengan hiperurikemia terbentuk kristal monosodium terjadi pada ibu jari kaki, pada sendi metatarsum paling satu, karena faktor temperatur. Karena kita tahu pada daerah perifer istilahnya, kaki itu kan dianggap sendi daerah perifer, temperaturnya dibandingkan yang sentral itu lebih rendah, sehingga risiko pada terjadinya pembentukan kristal pada daerah temperatur yang rendah itulah terjadi suatu kristal lebih gampang dibanding pada daerah yang sentral, banyak sendi-sendi yang lebih di atasnya. Sehingga khas sekali pada pembentukan kristal di sendi ibu jari kaki atau metatarsum paling satu itu adalah sangat gampang. Nah, kita tahu juga ada yang dikatakan tupus, adalah pembentukan tupus pada telinga. Kenapa kok pada telinga gampang terbentuk tupus? Kristal monosodium urat itu berada di dalam tupus itu contoh benjolan kecil yang berisi kristal monosodium urat dan sangat khas itu letaknya di telinga. Kenapa? Karena telinga itu temperaturnya rendah karena kena paparan angin sehingga dia relatif rendah, sehingga di daerah inilah sering kali terbentuk tupus, sehingga nanti suatu saat coba nanti di gambarnya ada. Di sini daerah-daerah ini akan terbentuk bintik putih seperti jerawat itu ya, tapi warnanya putih, tidak merah. Itu adalah kristal, karena di daerah itu temperaturnya kena paparan angin dia tinggi. Kemudian lain ada faktor yang gampang terjadi kristal adalah trauma. Sering pada pasien dengan ada trauma pada kaki, dia pemain sepak bola, dia kena trauma pada ibu jari kaki, habis dia main sepak bola, besoknya tiba-tiba terjadi
keluhan bengkak pada kaki akibat pembentukan kristal monosodium. Tersering terjadi trauma, itulah terjadi kristal. Termasuk sangat khas ya di siku di sini. Ini sering terjadi topus. Kenapa? Karena kita kalau duduk, kalau ini siku ini tertekan, sehingga disinilah gampang terjadi kristal. Makanya kalau kita lihat topus di samping di telinga, carilah di siku, di siku, karena dia tekanan waktu kita duduk dengan di meja dan sebagainya. Itulah hal yang sangat penting sekali dimengerti. Kristal monosodium urat merupakan suatu bahan yang kurang bagus, istilahnya apa? Patologis, menimbulkan patologis akibat kristal monosodium urat ini dianggap benda asing oleh tubuh, sehingga bereaksilah tubuh untuk menghilangkan dengan reaksi keradangan. Nah, inilah yang selanjutnya, reaksi keradangan itu berlanjut menjadi kelainan patologi dalam jaringan yang ini disebut gout. Gout itu seperti tadi bisa bentuk topus di telinga, bisa pada sendi, artritis gout, bisa dia kelainan patologi di ginjal, menimbulkan urat nefropati, kerusakan penumpukan kristal ludah pada parenkim, termasuk pada yang lain-lainnya di ginjal, sehingga merusak fungsi ginjal. Itu gout urat nefropati namanya. Ya, sekali lagi prinsip dasar pada penderita hiperurikemia adalah kristal monosodium urat yang merupakan kelainan ya, yang merupakan satu bahan yang dianggap asing, antigen oleh tubuh, sehingga terjadi reaksi keradangan. Nah, inilah mekanisme keradangan pada artritis piramidal. Kristal urat, monosodium urat itu menjadi keradangan bereaksi melalui jalur komplement skin, tapi relatif jarang. Kemudian juga koagulan kuskin itu juga bisa, sehingga terjadi keradangan akut pada daerah tersebut atau organ tersebut. Tetapi yang sangat spesifik adalah reaksi seluler. Seperti tadi, monosodium urat, sel-sel radang, makrofag, neutrofil, termasuk sel sinovium itu juga sidofit pada sendi, umpamanya dia di daerah dari kaki, metatarsus phalanx 1, sel sinoviumnya itu bisa berupa satu sel radang. Ini yang menangkap monosodium urat kristal tersebut, sehingga mengeluarkan berbagai mediator, interleukin, TNF alpha, berbagai mediator lain, histamine, metabolit dan sebagainya, endo dan inilah menimbulkan juga sebagai hemotaktik dia. Tadi ditangkap oleh sel radang, kemudian dia mengeluarkan enzim, mediator kimiawi. Indor kimiawi ini juga sebagai chemotaktif, artinya merangsang neutrofil lain atau sel radang lain untuk datang ke daerah itu. Sehingga beramai-ramailah di sana terjadi suatu reaksi keradangan akibat kedatangan dari neutrofil dan sel-sel radang, dan juga akibat berbagai mediator di daerah itu terjadi, sehingga terjadilah keradangan yang sangat akut di daerah tersebut. Makanya dalam anamnesis sangat spesifik sekali pada penderita dengan keradangan akut di ibu jari kaki, umpamanya begini. Kemarin dia ada pesta, umpamanya dia makan banyak hiperurikemia, asam urat, urinnya tinggi, dia naik, tiba-tiba besoknya sudah dia kambuh karena terjadi reaksi keradangan yang super akut akibat adanya pembentukan kristal monosodium urat malam harinya itu. Sel-sel radang datang ke sana, kemudian mediator keradangan berkumpul di sana, neutrofil atau sel radang lainnya datang lagi ke sana, berputar-putarlah ini reaksi keradangan yang terjadi di daerah tersebut, terutama di ibu jari kaki, karena di daerah temperatur yang rendah yang gampang terjadi kristal. Makanya besok paginya tiba-tiba dia ada serangan akut. Ini sangat spesifik sekali. Dan nanti masuk dalam kriteria diagnosis. Kalau dia pernah ada bengkak di kaki, ibu jari kaki mendadak, nah itulah salah satu kriteria bahwa itu dia menderita artritis piramidal akut. Jadi sekali lagi, kristal urat ini merupakan satu bahan yang dianggap antigen, bahan asing, sehingga terjadi reaksi keradangan dengan bereaksinya sel radang untuk menghancurkan, tugasnya untuk menghancurkan daripada monosodium urat ini, tetapi
reaksi keradangan yang akan terjadi. Nah, ini gambar yang sangat bagus sekali. Radang fagositosis kristal oleh neutrofil. Ini yang biru-biru ini adalah kristal monosodium urat. Ini adalah sel radang neutrofil. Kemudian difagositosis, dimakan oleh sel radang ini. Kemudian setelah masuk intraseluler sel radang, ada lisosom yang warnanya merah ini. Lisosom ini juga akan memfagositosis. Dia juga akan memakan daripada kristal monosodium urat yang biru-biru itu. Dalam rangka supaya maksudnya kristal ini hancur, supaya dia dimusnahkan karena dianggap satu benda asing. Tetapi apa terjadi? Lisosom itu yang merah-merah itu pecah, tidak kuat ya, karena kita tahu bahwa kristal monosodium itu runcing-runcing, dia pecah. Pecahnya lisosom intraseluler akan menghancurkan selnya itu sendiri, sehingga sel itu malah terjadi lisis. Ini kristal ini bukan dihancurkan, malah yang menghancurkan sel neutrofil ini malah hancur, lisis. Karena dia lisis sel radang ini, neutrofil ini, inilah mengeluarkan berbagai mediator sitokin tadi. Ya, sitokin ini keluar dari sel ini, menimbulkan juga sel-sel radang lain datang lagi kemari beramai-ramai, kemudian dipagosit oleh sel radang lagi, kembali lagi lisosomnya pecah, dan begitulah berputar-putar sehingga terjadi keradangan. Ini sangat khas sekali dan sangat spesifik pada nanti anamnesa gampang kita bisa lihat. Nah, dan sekarang dikatakan semua mediator keradangan itu multikomponen protein kompleks yang semua disebut inflammasum. Oh, ini metatarsu paling satu gambarnya. Ibu jari kaki, di sana terjadi suatu reaksi berbagai mediator keradangan dengan kerusakan berbagai hal, sehingga terjadi keradangan yang sangat spesifik yang menimbulkan reaksi keradangan yang super akut. Ya, ini yang sudah tadi. Ya, sudah. Ya, kalau Anda pernah melihat gambar ini keradangan pada metatarsu phalangeal 1. Metatarsal 1. Ya. Pada sendi pangkal ibu jari kaki. Ini sangat spesifik, seperti merahnya ini seperti tomat. Ya. Kalau Anda pernah melihat ini, sudah sangat spesifik. Dan Anda bisa analisis, Pak, pernahkah dia bengkak mendadak pada kemerahan pada ibu jari kaki? Kalau pernah, itu secara analisis mendiagnosis dia satu gout sudah cukup gini, bagus. Ya, inilah gambaran daripada akibat adanya monosodium urat kristal yang menimbulkan reaksi keradangan akut pada sendi ibu jari kaki, terutama melalui jalur seluler tadi. Ya. Nah, bagaimana klinis dari Bartter gout? Ada 4 ya, tapi yang lain-lain banyak juga. Seperti tadi saya katakan ada hiperurikemia asimptomatis. Kenapa? Kok hiperurikemia asimptomatis? Ya, tidak terbentuk monosodium kristal. Dia tinggi tapi tidak menimbulkan kelainan. Kemudian pembentukan topus. Nah, ini gambar yang paling atas ini. Itu putih, bintil putih itu adalah ya kristal monosodium urat. Makanya kalau ada curiga pada seorang dengan hiperurikemia gout, coba lihat rutin telinganya. Ini gambaran putih. Kalau sudah besar, topus itu terjadi pada situ, itu udah gede sekali, biasanya jarang. Bisa jarang, tapi pada telinga itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah melihat telinga secara rutin untuk pada penderita hiperurikemia. Yang khas adalah ya arthritis gout ini. Ada stadium akut, ada 3 stadium. Stadium akut, interkritik, dan kronis. Dengan pembentukan topus. Yang akut seperti tadi, kemarin tidak apa-apa, tiba-tiba dia bengkak merah. Itulah stadium akut. Seperti gambar ini. Sedangkan misalnya yang dimaksud stadium kritik, interkritik adalah stadium di mana stadium akut sudah menghilang, karena seringkali ada pasien dengan serangan akut, walaupun tidak diobati. Ya, seringkali dia terjadi rilis berbagai anti-inflamasi. Ya, karena ada mediator inflamasi, ada mediator anti-inflamasi. Salah satu contoh interleukin 1 ada interleukin 1 reseptor antagonis. Dia akan merilis itu sehingga dia walaupun tidak diobati dia turun ya radangnya.
tetapi hiperurikemia masih. Jangan dianggap bahwa radangnya sudah hilang, kadar asam uratnya turun juga. Enggak, tetap ya. Nah, pada stadium di mana kadar akutnya sudah menghilang, itulah disebut stadium interkritik. Dia sudah ada gejala, nyeri sudah, bengkak yang berkurang, tapi kadar asam urat tetap tinggi dalam darah. Inilah yang merupakan bahaya karena dia akan menjadi kronis dan juga akan menjadi gangguan di ginjal. Nah, ini bahayanya. Pada orang dengan stadium interkritik harus tetap asam urat diobservasi, dinilai dan diturunkan. Oleh karena apabila tidak diperbaiki, stadium interkritik ini akan menuju ke kronis. Nanti gambar seperti ini, ya, bengkak dan dengan tupus, benjolan-benjolan di mana-mana, di samping di sini juga di tempat lain. Tetapi sebenarnya kalau kronis ada bentuk secara estetikanya tidak bagus bentuknya pada penyakit reumatik kronis, tetapi yang sangat bahaya apabila dia menuju ginjal, nefropati urat. Dan ini yang menimbulkan gagal ginjal. Ini yang sangat banyak sekali yang paling ditakutkan. Kalau sudah gagal ginjal akan terjadi kerusakan yang permanen yang memerlukan penanganan cuci darah, hemodialisis secara rutin 2 kali seminggu. Nah, ini biasanya tidak bisa dikembalikan menjadi normal. Tapi kalau dia stadium akut, terapi akut dengan terapi yang sangat bisa kembali dengan baik. Tetapi tolong diperhatikan, kadar asam uratnya harus juga normal. Kalau tidak diturunkan akan menjadi stadium kronis ataupun seperti tadi kelainan ginjal yang memerlukan penanganan cuci darah. Di samping nefropati urat ada yang disebut nefropati asam urat. Itu kristalnya menumpuk pada tubulus. Terjadilah tiba-tiba gagal ginjal akut, terjadi anuria. Oleh karena tubulus tersumbat oleh kristal monosodium urat. Itu terjadi nefropati asam urat. Tetapi kalau kristal yang membentuk batu di saluran kencing, pada pilum, ureter, sampai ke vesika urinaria, itu batu urat. Itu lebih gampang. Tetapi nefropati urat, asam urat inilah yang terbentuk pada tubulus contortus distalis atau lobe Henle atau contortus proximalis yang ini menimbulkan kelainan yang super akut yang disebut nefropati asam urat, menimbulkan oligurit, tidak ada kencing, terjadi gagal ginjal akut. Ya, berarti kelainan-kelainan pada di luar sendi sebenarnya yang cukup berbahaya, menimbulkan satu istilahnya mortalitasnya lebih tinggi. Di samping ada GOUT yang karena akibat adanya hal-hal lain seperti dia juga bersama hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke juga. Oleh karena kristal monosodium urat ini kalau di pembuluh darah koroner terjadi reaksi keradangan di sana, terjadi juga kelainan koroner, sklerotik ataupun kelainan yang lebih keras termasuk di otak, pembuluh darah otak sehingga menimbulkan juga reaksi penyakit-penyakit di daerah tersebut. Jadi itulah bahayanya monosodium urat akibat ada pada hiperurikemi yang kita sebut penyakit gout atau pirae. Jadi periodika simptomatis, pembentukan tupus yang tidak menimbulkan kelainan di tempat lain, artritis gout, stadium akut interkritik dan kronis ginjal dan lainnya. Oke. Nah ini sedikit saya menjelaskan. Yang runcing-runcing ini adalah itu stadium akut gout. Ya, gambarnya di bawah merah begitu. Kemudian dia masuk stadium interkritik yang landai ini. Tidak ada gejala. Suatu saat naik lagi. Ya atas, itulah terjadi akut lagi. Makanya sering pada penderita artritis gout itu sering kambuh. Dalam berapa bulan, kambuh lagi, berapa minggu, kambuh lagi. Tergantung dari asam urat. Nah ini yang merahnya asam urat. Kalau dia naik tiba-tiba, dia akan terjadi akut gout. Kalau dia menjadi turun, bukan belum terjadi normal karena di bawah ini baru normal. Ini masih tinggi tapi dia turun dia. Masuk stadium interkritik. Naik lagi stadium interkritik, stadium akut lagi. Nah, ini ada terjadi penurunan yang mendadak, ada puncak yang ketiga ini. Ini juga bisa terjadi stadium akut pada orang diturunkan atau ada asam uratnya menurun. Begitu asam uratnya merah ini turun,
malah terjadi akut. Ini memang benar. Maka ini implikasinya nanti dalam penanganan tidak boleh diberikan obat penurun asam urat secara dosis yang tinggi. Karena penurunan asam urat dalam darah secara mendadak malah terjadi serangan akut di kamar ini. Dia turun kamera ini, malah dia naik. Dan dia akut. Sehingga nanti dalam implikasi penanganan tidak boleh berikan allopurinol dosis tinggi umpamanya. Karena sering kali dikasih langsung 300 mili. Salah. Harusnya 100 mili dulu, evaluasi sampai 2 minggu, belum turun dinaikkan 200, belum turun dinaikkan 300. Karena kalau diberikan dosis tinggi langsung 300, dia terjadi penurunan mendadak malah kabur. Ini sangat sering terjadi pengalaman kita. Termasuk yang paling sering juga pada pasien gout, hiperurikemi, cuci darah. Karena sudah rusak ginjalnya, cuci darah. Pada saat cuci darah tidak lama, dalam beberapa jam, seringkali terjadi serangan akut. Oleh kenapa? Kalau pada cuci darah itu asam uratnya diserap juga, sehingga dalam darah akan anjlok turun. Darah asam uratnya umpamanya dia 8, turun menjadi 5, 6, malah terjadi serangan akut. Itu banyak terjadi. Oleh karena penurunan mendadak itu menimbulkan suatu serangan akut. Kenapa? Karena diperkirakan dalam darah turun mendadak terjadi rilis pengeluaran kristal asam urat yang akan menuju ke darah dari jaringan. Pada saat inilah ditangkap oleh sel radang. Karena ada monosodium kristal yang sliwer keluar menuju darah, dia ditangkap oleh sel radang. Tiba-tiba terjadi serangan akut. Oleh karena sekali lagi implikasi dalam terapi tidak boleh menurunkan kadar asam urat mendadak dengan obat dosis yang tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya terjadi naik lagi, serangan lagi, dan ini kemudian jadi kronis. Dari itulah ada stadium akut, stadium terklinik, ada kronis apabila kadar asam uratnya terus di atas normal, sehingga kita sebagai dokter harus berusaha menurunkan garis yang merah ini menjadi di bawah normal. Laki di bawah 7, wanita di bawah 6. Itu target kita. Sehingga walaupun dia masuk dalam stadium terkritik, terapi harus tetap diberikan untuk menurunkan asam urat supaya dia betul-betul asam uratnya normal di bawah standar normal. Supaya tidak terjadi kerusakan pada organ. Oke. Nah, diagnosis sebenarnya gampang sekali. Ini diagnosis yang lama, tahun 97, tapi masih valid sekali. Sebenarnya kalau kita mendapatkan kristal asam urat dengan aspirasi pada sendi, tapi ini sulit ya, apalagi pada metatarso, palangan yang 1, ibu jari kaki sulit. Kalau pada sendi lutut sih gampang. Apabila terdapat kristal pada aspirasi daripada cairan sendi tersebut, kita lihat dengan mikroskop, dark field mikroskop, istilahnya mikroskop lapangan yang gelap. Ya, kalau kita punya mikroskop teknik polarisasi lebih gampang, dia berpendar kuning. Tetapi kalau tidak punya, kita pakai mikroskop dengan lapangan gelap, saja akan terlihat kristal yang putih agak ke abu-abuan. Tapi itu sulit. Oleh karena itulah kita pakai kriteria 12 kriteria. Ini masih valid sekali walaupun kita punya kriteria yang baru ini. Jadi kriteria dari American College Dermatology ACR 2015. Prinsipnya sama. Adanya kristal. Step 1, entry kriteria didapatkan satu episode pembengkakan, 1 nyeri dan tenderness pada sendi perifer atau bursa. Ini tadi. Apabila Anda mendapatkan ada pembengkakan pada ibu jari kaki, tenderness itu kalau diraba dia sensitif sekali, nyeri. Juga pada bursa itu udah kita harus masuk ke pemikiran bahwa ini artritis gout. Apabila didapatkan kristal itu udah pasti. Tapi kalau tidak ada kristal, kita pakai kriteria. Nih. Nah sekali lagi kriteria ini kita pakai yang paling simpel aja. Pakai kriteria ini. 12 kriteria, kita paling sedikit mendapatkan 6 dari 12 kriteria. Nah, umpamanya 1 ya. Peradangan memuncak dalam 1 hari itu 6 minggu sudah bisa. Kemudian serangan artritis akut lebih 1 kali. Dulu pernah sudah pada ibu jari kaki, sekarang kena lagi. Monoartikuler 1 sendi.
Kalau poliartikular jangan berpikir artritis reumatoid, walaupun bisa juga tapi pada keadaan kronis. Kemerahan pada sendi, nah seperti tadi seperti tomat itu gampang. Nyeri pembekaan sendi metatarsus paling nah, ibu jari kaki lipat. Sedangkan pada sendi atau metatarsus unilateral itu 6. Sedangkan pada sendi tarsal unilateral bisa tarsal, tapi yang paling khas adalah metatarsal palmar 1 unilateral. Kemudian dugaan ada topi bisa dilihat di telinga. Atau ada hiperurikemi. Jadi dengan adanya ini anamnesis pemeriksaan fisik dan penunjang itu sudah seringkali kita bisa membuat diagnosis yang sangat gampang sekali. Walaupun mungkin umpamanya hiperurikemi belum kita periksa, tetapi dengan adanya demikian gampang sekali membuat diagnosis. Dan di sini ada foto sendi terbekal asimetris. Ini apabila sudah kronis biasanya adanya ya jaringan ikat yang beradang, pembekakan asimetris. Kemudian ada kista, ini kronis, ini erosi. Itu mungkin kalau sudah kronis, kita fisik diagnosis tidak gampang. Sehingga dengan mengerti kriteria 1 sampai 9 aja kita mencari minimal 3 gampang sekali. Kemudian ada juga kriteria pada kultur cairan sendi tidak didapatkan penuaan. Kenapa ini dimasukkan? Sekarang tidak dimasukkan lagi. Dulu dimasukkan kenapa? Karena pada keradangan akut artritis gout akut ini adalah mirip dengan artritis septik. Merahnya sama. Monoartikuler juga sama. Cuma lokasinya beda. Pada gout, pada metatarsus paling 1. Tetapi pada artritis septik sering di lutut. Beda lokasinya. Tetapi gambarannya sama. Dia merah, bengkak, akut. Sehingga sering di DD dengan septic artritis. Makanya perlu ditambahkan kriteria adanya kultur cairan sendi dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kuman positif, berarti dia artritis bukan gout. Tapi kalau sendinya kumannya negatif, itu ke arah gout. Makanya 12 kriteria ini, kultur cairan sendi tidak didapatkan pertumbuhan kuman. Karena itulah seperti tadi, karena di DD dengan artritis septik seringkali kita perlu pemeriksaan kultur cairan sendi untuk kuman. Tapi ini tidak terlalu penting karena seringkali klinis kita sudah bisa. Jadi sekali lagi diagnosis gout gampang sekali. Seringkali dari anamnesis kita ada curiga, dengan fisik aja kita sudah bisa menentukan, apalagi dengan laboratorium hiperurikemi. Nah, seperti tadi rekomendasinya yang pasti bukan kristal itu. Ya dulu dan sekarang juga sama. Dengan dibantu tanda klinis klasik seperti tadi, ada topus, ada apa namanya podagra, bengkak pada ibu jari kaki itu disebut podagra. Kemudian respon baik dengan konsumsi eksubantifus. Apabila Anda mendapatkan MTP 1 bengkak, Anda berikan konsumsi baik, itu adalah gout. Ini rekomendasi dari American Association. Dan tanda-tanda imaging sekarang seperti tadi itu ronsen yang konvensional, sekarang pakai imaging karena gambarannya lebih khas, jaringan ikatnya lebih khas. Tapi sekali lagi ini adalah rekomendasi yang kita klinis gampang sekali dengan memeriksa kriteria yang tadi. Tidak perlu imaging. Ya. Hiperurikemia saja tidak kuat dalam membuat diagnosis gout. Nah, Pak tadi kan hiperurikemia bisa gout. Tanda klinis klasik pada hiperurikemia itu adalah gout. Oke, ini rekomendasi yang terakhir. Ya, sekarang kalau kita sudah tahu gout, pendataan laksananya apa? Pendataan gout secara menyeluruh, kita adalah target kita mencapai kadar asam urat normal. Itu harus dimengerti. Jangan dianggap yang penting sakitnya hilang, artritis goutnya di metatarsus palmar sudah hilang bengkaknya, itu sudah selesai. Salah. Itu malah berbahaya karena apa? Seperti tadi saya katakan, kalau nyerinya gampang dalam 2-3 hari bisa hilang, gampang sekali pada penderita dengan gout. Tidak perlu berminggu-minggu, 2-3 hari saja hilang dengan pengobatan standar nanti kita sampaikan. Tetapi kadar usamnya tetap tinggi, salah kita. Kenapa? Karena ini berbahaya menjadi kronis dan
terjadi kerusakan pada ginjal. Sehingga terjadi kerusakan pada ginjal, sehingga harus normal supaya tidak terjadi kronis dan tidak terjadi kerusakan di mana-mana termasuk di ginjal. Dengan cara apa? Menurunkan asam urat dengan edukasi, berikan edukasi. Edukasi ini sangat penting. Kenapa? Karena dia seringkali pasien itu begitu diberikan obat dan selesai, dia tidak akan kontrol lagi, tidak mereksakan dirinya. Kita harus mengedukasi bahwa Pak, ini harus periksa kembali walaupun sudah keluar sakit untuk menurunkan kadar asam urat normal. Apa? Kalau tidak normal, kemungkinan akan terjadi komplikasi dan sebagainya. Edukasi penting kali. Kalau sampai pasien tidak istilah patuh dengan penanganan kita, manajemen kita lah mungkin kurang dalam edukasi. Kemudian diberikan diet rendah purin. Ya, itu nanti ada. Ada 3 kelompok, bisa cari. Ada makanan yang bebas, yang tidak mempengaruhi asam urat. Ada makanan yang dikurangi, boleh tapi harus dibatasi, jangan banyak. Ada yang makanan yang pantang sama sekali, tidak boleh. Contohnya umpamanya jeroan itu, umpamanya alkohol, umpamanya kerang-kerangan, kepiting, udang, dan sebagainya itu sangat pantang. Itu ada harus bisa berikan, ini Pak yang makanan yang bebas, ini yang harus dibatasi sesedikit mungkin, ini yang sama sekali pantang tidak boleh. Kemudian baru kita berikan obat medisinal, obat-obatan. Karena seperti tadi, kita ingin menurunkan asam urat dengan diet, dengan dia kepatuhan yang tinggi, dan diberikan obat. Sehingga target kita adalah laki-laki di bawah 6, perempuan di bawah 5. Dan pada growth yang ada kronis dengan lupus, sebaiknya target asam urat kita lebih rendah. Pada laki, kalau bisa di bawah 5. Kenapa? Karena lebih cepat dia mengurangi penumpukan kristal dalam topus. Tetapi kita tahu bahwa topus itu relatif sulit sekali dikecilkan, tetapi dengan menurunkan lebih rendah, diharapkan dalam waktu yang lama, kadang-kadang setahun 2 tahun baru dia kempes, baru kita. Kalau hanya di bawah, di atas 5, penurunan topus masih kurang. Ya, itu tujuannya. Nah, prinsip dasar ini. Jadi bahwa asam urat ini disebabkan oleh karena purin, metabolisme purin. Dari makanan kita harus blokir. Seperti tadi, kita harus memberikan satu, ini makanan yang nggak boleh, ini yang boleh, dan sebagainya. Kalau asam uratnya yang tinggi akibat produksi, ya kita berikan obat-obat penurun asam urat. Nah, yang paling terkenal ya allopurinol, karena allopurinol menurunkan metabolisme asam urat. Sekarang ada febuxostat. Nah sekarang masih dalam penelitian ada sebut obat-obat yang urikase ini. Karena dulu asam urat itu kalau kita lihat perjalanan daripada evolusi manusia, itu asam urat itu terbentuk atau sebagai bahan akhir dari purin setelah enzim urikase itu tidak ada, menjadi allantoin yang dikeluarkan melalui urine. Itu dia larut dalam air, tetapi sekarang dengan perkembangan daripada manusia, dulu katanya manusia itu dari kera menjadi primata, kemudian menjadi manusia, enzim itu hilang, sehingga produk purin yang terakhir adalah uric acid, bukan allantoin. Nah inilah sekarang rencana ada obat-obat yang bersifat membawa asam urat menjadi allantoin, tapi itu masih dalam penelitian. Tapi yang penting adalah purin itu bisa diblokir, pembentukan produksinya bisa dengan obat penurun asam urat adalah allopurinol, febuxostat. Sedangkan apabila ekskresinya berkurang, kita punya obat yang disebut uricosuric drug. Inilah yang kita bisa berikan. Kemudian apabila sudah di keradangan, kita berikan NSAID, kolisin, kortikosteroid, interleukin secara kondisi apabila sudah terjadi keradangan. Ya, kalau kita akut, nah ini yang penting saya berikan akut saja sedikit. Dan yang paling penting menghilangkan keluhan diri. Tetapi pada saat itu kalau dia pakai obat asam urat tidak boleh diberikan obat penurun asam urat karena terjadi penurunan akan menimbulkan kelainan tambah meningkat.
apabila dia akut, jangan dulu diberikan allopurinol. Tunggu sampai dia membaik. Biasanya 1 minggu membaik, pada saat itulah kita berikan allopurinol. Ini rekomendasi terakhir pemberian kolisin dosis rendah 2 gram per hari maksimal. Kalau satu tabletnya kan 600 ml, kita berikan 3 kali 1 aja sudah cukup. Kalau dulu dalam waktu 1 jam diberikan 1 sampai 2 tablet sampai terjadi itu teori lama, tidak dipakai sekarang. Oleh karena dengan kolisin dosis rendah sudah efektif sekali. Ya baru kita bisa pakai yang lain, atau kita sering dalam prakteknya kita kombinasi dengan OINS, obat anti-inflamasi non steroid. Kortikosteroid kita jarang pakai. Ya. Kalau kronis, target seperti tadi adalah menurunkan asam urat jadi normal, walaupun dia tidak ada keluhan. Karena kerusakan organ, terutama ginjal, itu sangat bahaya sekali. Ya. Obat profilaksis kolhisin. Nah, ini sedikit. Kalau kita menurunkan asam urat, mutlak harus diberikan kolhisin dosis rendah, 1 tablet per hari. Ada yang mengatakan 1 sampai 2 bulan setelah serangan akut, ada yang mengatakan 1 sampai 6 bulan sampai batas asam urat normal. Itu kolhisin. Itu evidensinya sangat tinggi sekali dan bagus. Ada dalam referensi, ada berikan NSAID, OINS, ada prednison, sebenarnya evidensinya rendah dan efek sampingnya lebih keras. Ada sekarang antagonis interleukin 1 itu rekomendasi yang terang. Apa adanya penanganan yang akan datang. Rekomendasi tetap kolhisin. Ya, ini penting sekali. Apabila kita menurunkan asam urat dengan obat penurun asam urat, kita berikan kolhisin kombinasi untuk mencegah jangan terjadi serangan akut karena dia berefek untuk menahan peran daripada sel radang. Ya, saya sedikit terkait periodis reumatis, kejadiannya sampai 16% bisa. Dan tidak perlu ada pengobatan, ini yang penting. Perlu observasi ketat. Kalau kita ada curiga terjadi pembentukan kristal, yang kita berikan untuk mencegah terjadi kelainan patologi. Penanganannya gimana? Ya, dengan anamnesa dan pemeriksaan kita akan tahu bahwa asam urat itu adalah ada, tetapi tidak pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Kita tidak memerlukan pengobatan, obat-obat tidak perlu, tetapi perlu dimonitor. Tetapi ada perkecualian, menurut Prof. Subahar, ya, Pennsylvania University dari Amerika, mengatakan apabila dia lebih pada 10, lebih pada 11, terapi saja. Tetapi kalau masih 9, 8, itu diobservasi. Tapi kalau di atas 11, tidak. Prinsipnya adalah mungkin dia 11 itu sudah terjadi kristal menusuk urat, tetapi kita tidak bisa mengetahuinya atau jarang kita tahu. Itulah sedikit tentang GOUT. Ya, saya tidak perlu ringkas lagi, waktunya sudah habis mungkin ini. Bahwa GOUT atau pirae karena penumpukan kristal itu utamanya. Kristal monosodium urat pada hiperuremia itu merupakan suatu bahan yang patologis, merupakan satu benda asing dianggap, sehingga terjadi reaksi radang akibat proses daripada sel radang, berbagai mediator radangan, dan sebagainya. Dan diagnosis daripada GOUT ini gampang, dengan memakai kriteria 97 saja sudah sangat yang simpel sekali kita bisa mendapatkan. Dan penanganan yang paling penting adalah jangan sampai asam urat itu tetap tinggi. Asam urat itu harus senormal mungkin, walaupun tidak ada keluhan, walaupun stadium interkritik. Dan perlu diberikan kolhisin sebagai pencegahan, jangan sampai terjadi reaksi inflamasi akibat reaksi sel radang. Mungkin itulah sedikit dari saya. Nanti dalam pleno nanti Dr. Pade yang akan menjawab, segala sesuatunya bisa didiskusikan di sana. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa melalui jalur ini.